Yohanes pasal 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Tampil cantik aja. Iya dong, itu dong. Kita harus tampil beda ini. Tapi Rosa, lama banget kita nggak ketemu ya. Iya. Karena pandemi ini lama banget. Iya, Kira-kira udah berapa nih Rosa? Udah berapa hampir lama? 1 tahun, berapa bulan ya? 3 bulan kayaknya. Lama banget Rosa. Kira-kira apa kabar ya adik-adik di rumah? Iya, apa kabarnya? Wah, pasti ada di rumah dalam keadaan sehat selalu. Pasti dong Rosa, karena ada kasihnya Tuhan Yesus. Benar sekali. Rosa Maya, Iya Rosa. kita mau nyapa adik-adik di rumah yuk. Ayo. Dengan pujian Halo, halo, hello, hello. Ola, ola. Adik-adik di rumah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aduh sakit, tolong. Dan yang bantu saya, aduh tolong. Tolong. Aduh sakit, tolong. Rosa, Cici Maya, tadi jatuh. Kakinya sakit, gak bisa bergerak. Astaga, Rosa sini saya bantu. Terima kasih Cici Maya yang baik hati. Mau nolong saya, soalnya tadi saya minta tolong-tolong. Orang pada melewat dan mau bantu Rosa Kemfa. Rosa Kemfa bersyukur. Cici Maya datang membantu Rosa Kemfa. Aduh, senang sekali. Tapi Rosa pengen dengar nggak satu cerita ada tuh di dalam Alkitab orang yang baik hati Rosa. Oh, iya. Siapa itu ya? Kalau Rosa mau dengar, ayo adik-adik kita dengar bersama-sama. Kita naikkan satu pujian kasih. Kasih
sepatutnya kita juga mengasihi orang-orang yang ada. Mari kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Halo adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan. Halo juga Papa Mama yang selalu setia mendampingi anak-anak beribadah. Apa kabar kalian semua? Lausa harap kabar kalian semua adalah baik dan luar biasa. Nah, siang hari ini semuanya sudah duduk manis dan siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lausa mau setiap kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau apa? Kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau siang hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap kami, Tuhan menyertai akan waktu ini. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Lausa lain, kiranya Tuhan juga yang menolong, memimpin, agar setiap apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, coba perhatikan apa yang ada di tangan Lausa sekarang. Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa ya. Bentar ya kalau begitu. Perhatiin semua, apa yang akan ada di tangan Lausa. Nah, ini dia adik-adik, ini adalah Alkitab. Siapa yang di rumah punya Alkitab? Siapa? Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada setiap kita melalui Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang Yesus dan bagaimana kita hidup sebagai orang yang mengasihi Yesus. Allah mau setiap kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Alkitab, Allah memberikan hukumnya atau perintahnya. Allah memberikan apa adik-adik? Allah memberikan hukumnya atau perintahnya. Nah adik-adik, perintah yang pertama yang terpenting adalah mengasihi Allah. Coba ulangin yuk sama-sama dengan Lausa. Perintah yang pertama yang terpenting adalah mengasihi Allah. Kemudian perintah kedua yang terpenting adalah mengasihi sesamamu manusia. Ulangin ya, mengasihi sesamamu manusia. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka sudah seharusnya kita memperlihatkan kasih sayang kita kepada sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, siapakah sesamamu manusia itu? Siapa? Adik-adik ada yang tahu?
sesamamu manusia. Sesamamu manusia adalah siapapun yang Allah izinkan hadir dalam hidup kita. Jadi sesamamu adalah siapapun yang Allah izinkan hadir dalam hidup kita. Siapakah mereka? Sesama kita, sesamamu manusia, siapakah mereka? Mereka terdiri dari keluarga kita. Bisa keluarga kecil, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada saudara-saudara. Kemudian ada keluarga yang besar. Ada kakek, ada nenek, ada tante, ada om, ada siapa lagi? Ada saudara-saudara yang lainnya. Wah, itu adalah sesamamu manusia. Kemudian ada siapa lagi sesamamu manusia? Ada orang-orang yang tinggal dekat rumah kita. Ada tetangga kita, tetangga depan, tetangga belakang, tetangga samping kanan, tetangga samping kiri. Itu juga sesamamu manusia. Terus selanjutnya siapa lagi? Ada teman sekolah, ada teman bermain, dan ada teman gereja. Dan atau mungkin nih adik-adik, ada orang yang kalian baru ketemu, yang belum kalian kenal, yang berbeda usia dengan kalian, yang berbeda suku mungkin, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda rambut. Siapapun itu yang membutuhkan belas kasihan atau kemurahan hati kalian, itu pun sesamamu manusia. Jadi adik-adik, siapapun bisa menjadi sesamamu manusia. Hari ini kita akan melihat di dalam Alkitab sebuah cerita tentang seseorang yang menyatakan belas kasihan dan murah hatinya kepada sesama manusia. Terdapat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk kita saksikan sama-sama. Pada suatu hari ada seseorang yang ingin menjebak atau ingin menguji Yesus. Dia bertanya pada Yesus, "Bagaimana caranya agar saya mendapat hidup kekal di surga?" Yesus bertanya pada orang itu, Apa yang hukum Taurat katakan? Apa yang kamu baca di sana? Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dalam segala hal dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus berkata, Jawabmu itu benar. Lakukanlah dan kamu akan hidup. namun orang ini belum puas dengan jawaban Yesus. Orang ini masih mencoba menguji Yesus karena ia ingin membenarkan dirinya. Sehingga dia bertanya lagi, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Yesus pun menjawab pertanyaan itu dengan sebuah kisah agar orang yang bertanya ini mudah mengerti atau memahami pertanyaan ini. Suatu hari ada seorang bapak yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah orang jahat menghampirinya. Apa yang mereka lakukan pada bapak ini? Lihat adik-adik, mereka mengambil semua barangnya, mereka merampoknya. Dan bukan itu saja, mereka juga memukulinya sampai terluka dan hampir mati. Dan kemudian mereka pergi meninggalkan bapak yang terluka ini sendirian di jalanan. Kebetulan ada seorang imam yang kerjanya melayani di bait Allah. Dia melewati jalanan ini. Ia melihat orang yang terluka ini, namun dia tidak peduli dan tidak mau menolongnya. Imam ini melewatinya dari seberang jalan dan tidak peduli pada orang yang dirampok ini. Lalu ada seorang Lewi yang kerjanya mempelajari dan mengajar firman Tuhan. Dia juga melewati jalanan ini. Tetapi dia pun melewatinya dan tidak peduli padanya. Imam dan orang Lewi ini
tidak berbelas kasihan dan peduli pada orang yang terluka ini. Mereka tidak memperlihatkan kasihnya kepada Tuhan. Beberapa saat kemudian, ada seorang lagi yang lewat jalanan itu. Orang ini adalah orang Samaria. Orang-orang Samaria tidak disukai oleh orang Yahudi, namun orang Samaria ini berbelas kasihan kepada bapak ini. Dia mendekati bapak yang terbaring terluka ini. Dan ia berkata, Saya akan menolong kamu dan merawat lukamu. kemudian orang Samaria ini membersihkan dan membalut lukanya dan memberinya minum obat. Lalu orang Samaria ini menaikkan bapak yang terluka ini ke keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Betapa baiknya orang Samaria ini. Dia menolong orang yang terluka itu dan dia memperlihatkan kasihnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, menurut kalian semua, siapakah sesama manusia dari bapak yang dirampok yang terluka itu? Siapa? Apakah orang yang pertama? Seorang imam yang lewat tadi, atau orang yang kedua? Orang Lewi? Atau orang yang terakhir? Orang yang ketiga? Orang Samaria? Siapa? Apa jawaban kalian? Benar, orang Samaria yang baik hati, yang sudah menolong, yang sudah peduli, yang sudah menyatakan kasih sayangnya kepada bapak yang dirampok, yang terluka itu. Itu adalah sesamamu manusia. Mengapa orang Samaria ini berbuat baik dan peduli kepada orang yang terluka ini? Kenapa? Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan kepadanya untuk selalu peduli dan sayang kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang sedang susah dan membutuhkan pertolongan. Contohnya seperti yang tadi, Cece Maya membantu Lose Kempa yang terjatuh, atau bisa juga nih membantu mama di rumah membereskan, merapikan, membersihkan rumah. Itu juga membantu sesamamu manusia, atau membantu saudara yang sedang belajar, atau bisa juga nih adik-adik, kita mau tersenyum ramah kepada orang lain, atau bisa juga dengan hal lainnya. Misalnya kita mau peduli dengan mereka yang sedang susah, yang sedang sedih, dengan menghibur mereka dan berdoa bagi mereka. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita dan memberkati kita semua. Berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih, bersyukur jikalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk selalu menyatakan kasih kami kepada Tuhan dengan cara kami peduli dan sayang kepada sesama kami manusia. Tuhan mampukan kami melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Persembahan bisa ditaruh di celengan, kemudian kasih ke papa atau mama untuk ditransfer ke rekening di bawah ini. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan dengan lagu burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan untuk perkembangan sekolah minggu kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja dan berusaha. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Losa, Iya. tadi udah dengar kan firman Tuhan tentang apa? Orang Samaria yang baik hati. Betul banget, Losa. Nah, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, kita bisa tuh aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh membantu orang yang kesusahan, serta kita boleh mengasihi teman-teman kita. Karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Untuk itu adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian, Rukun Cinta. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Jadikan kami pun seperti orang Samaria yang baik hati, mengasihi orang lain. Dan ajarkan kami pun mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.